Shalom untuk rekan-rekan semua. Shalom untuk rekan-rekan yang ada di YouTube dan juga rekan-rekan yang ada di Zoom. Kita akan mulai mesbah pagi kita, saat teduh bersama kita. Mari rekan-rekan semua di-share link YouTube-nya dan atau link Zoom-nya kepada semua teman-teman kita agar bisa mengikuti salah satunya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang merendahkan diri dan hati kami di hadapan-Mu. Mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Secara khusus panjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan baru, kesegaran, kesehatan bagi kami selama kami tidur. Engkau menyegarkan tulang-tulang kami, otot-otot kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami datang membangun mesbah, memuliakan-Mu dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau disukakan dengan pujian penyembahan ini ya Bapa. Kami memohon padamu, jamalah hati kami Tuhan. Jamalah hati kami, bertakhtalah Roh Kudus di dalam hati kami. Pekakanlah telinga kami agar mampu mendengar apa yang menjadi kerinduan Bapa untuk pagi hari ini, untuk kami katakan kepada Bapa. Tuhan, pakailah bibir lidah kami untuk berdoa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang akan segera bergabung dengan kami. Kami berdoa agar Tuhan yang membangunkan, Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang meneguhkan hati mereka untuk berkumpul bersama-sama dengan kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bawa negeri kami dalam pujian penyembahan ini Tuhan di hadapan-Mu. Indonesia kami bawa di hadapan-Mu. Dalam mesbah pagi ini juga kami membawa keluarga besar kami Tuhan. Seluruh mereka yang bertalian darah dengan kami. Orang tua, abang, kakak, dan adik-adik kami Tuhan. Ipar kami ya Bapa. Istri dan anak-anak kami ya Tuhan. Kami bawa semuanya ke hadapan-Mu. Di mesbah pagi ini juga kami membawa seluruh rekan-rekan sekerja kami di Yayasan Giving Indonesia. Bahkan di tempat kami bekerja Tuhan secara sekuler. Kami juga membawa seluruh anak-anak rohani kami Tuhan. Semua mereka yang pernah kami layani, kami bawa pagi hari ini juga ke hadapan-Mu Tuhan. Saat kami memuji menyembah-Mu, kami rindu ya Tuhan. Ada pemulihan terjadi, ada terobosan terjadi. Hati kami semakin mengenal Engkau, semakin dibawa untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami semakin haus, semakin lapar akan Engkau Tuhan. Jamalah semua yang kami bawa ini Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, jamalah semua yang kami bawa ini Tuhan. Di atas mesbah-Mu kami letakkan semuanya Tuhan. Jamalah ya Bapa. Jamalah ya Tuhan. Agar kami semuanya menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia. Selama
Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Thank you Jesus Lord. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah.
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Tempat tinggi. Bapa, kami bersyukur padamu. Kemuliaan bagimu di tempat yang kami percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki iman kepadamu. Pagi hari ini kami berdoa agar bangsa kami Indonesia juga memiliki iman kepadamu Yesus. Agar negeri kami beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Bang, mic-nya Bang. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau menjamah, Engkau mengurapi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh ULB dimanapun berada ya Tuhan. Suku-suku Kedar dan Nebayot yang sedang mereka masuki, kami berdoa agar kuasa-Mu bekerja ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, kami mohon di hadapan-Mu, jamah dimanapun rekan-rekan kami berada, para utusan lintas budaya Tuhan, jamah keluarga mereka, jamah Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka, pertemukan mereka dengan segera dengan orang-orang damai di setiap suku yang mereka datangi. Kami berdoa, lahirkanlah WLB baru ya Tuhan. Lahirkanlah Bapa untuk memasuki suku-suku yang belum ada utusan lintas budayanya Tuhan. Berkati rekan-rekan kami, gereja-Mu Tuhan yang sedang bergerak untuk mensupport para utusan lintas budaya ini. Agar Engkau memberkati mereka, agar Engkau menjamah mereka semua. Turunlah rahmat-Mu, kasih setia-Mu itu Tuhan atas mereka. Secara khusus kami berdoa, bangkitkanlah dari tengah-tengah kami utusan-utusan lintas budaya yang baru Tuhan. Bangkitkanlah dari tengah-tengah kami anak-anak-Mu yang akan bangkit untuk bergerak masuk ke suku-suku ya Tuhan. Kami berdoa, bangkitkanlah ya Tuhan. Bangkitkanlah dari tengah-tengah kami, dari anak-anak rohani kami, dari kami Tuhan. Yayasan Giving Indonesia ini, bangkitkanlah Bapa orang-orang yang peduli Tuhan akan pekerjaan misi ini ya Bapa di bangsa ini Tuhan. Bangkitkanlah, taruhkanlah kerinduan bagi kami, kerinduan untuk melihat firman-Mu digenapi, seluruh suku, kaum, bangsa dan bahasa menyembah-Mu.
Bangkitkanlah ya Tuhan, taruhkanlah di hati kami, taruhkanlah di hati Giving Ministry ini Tuhan, kerinduan untuk menjangkau mereka yang terhilang, untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau. Taruhkanlah ya Bapa, di dalam nama Yesus. Bangkitkanlah kami semua untuk mengambil peran dalam kegerakan penginjilan ini Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Ketuklah pintu hati kami Tuhan. Jamahlah ya Bapa, lembutkanlah hati kami untuk bisa mendengar panggilan-Mu. Lembutkanlah hati kami. Singkirkanlah segala bentuk kesibukan-kesibukan pemikiran dunia ini Tuhan. Biarlah kami sibuk dan fokus memikirkan Engkau, memikirkan rencana-Mu atas negeri kami ini Tuhan, menyelidiki rencana-Mu atas bangsa kami ini. Biarlah setiap kami mengambil bagian untuk menyelidiki rencana-Mu atas bangsa kami, atas negeri kami, dan kami terlibat di dalamnya Tuhan. Libatkanlah kami, pakailah kami, panggillah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Jamahlah seluruh anak-anak rohani kami akan mengerjakan panggilan ini. Jamahlah seluruh anak-anak rohani kami ya Tuhan. Bangunkan mereka, bangkitkan mereka, gairahkan mereka ya Bapa. Jamahlah hati kami semua dan anak-anak rohani kami. Jamahlah Tuhan. Jamahlah agar kami bergerak bersama-sama dengan gereja-Mu yang sudah bergerak Tuhan lebih dulu. Kia bakarala bakarala bapa. Sukiara labarala tanah mana shinda bakarala bapa kana mana kariara la bapa. Shikara labarala namana kariara la bapa kana mana shandi bikiara la bapa. Shikiara la bapa. Hai para givers, bangkitlah dan menjadi teranglah. Hai para givers dimanapun engkau berada, dengarlah panggilan ini. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang-Mu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah dan menjadi teranglah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bangkitlah dan menjadi teranglah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami perkatakan, kami sepakat mendeklarasikan berseru-seru. Bangkitlah dan menjadi teranglah hai para givers. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Berdirilah di tengah-tengah bangsa yang gelap ini. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini berdirilah. Nyatakanlah kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya bakarala bapa bakarala bapa. Shikarala barala bapa. Kiara barala namana kariara bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Bapa. Sekali lagi Roh-Mu menjamah semua givers dimanapun mereka berada. Sekali lagi Roh-Mu menjamah semua anak-anak rohani kami Tuhan yang tersebar dimanapun. Menjamah mereka Tuhan. Menaruhkan hati yang rindu untuk melihat Indonesia penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan-Mu. Menjamah mereka semua sehingga mereka mengambil bagian di dalam kegerakan Injil ini Tuhan. Kami berdoa memohon pada Tuhan, jamahlah pagi hari ini dimanapun mereka. Jamahlah ya Tuhan, jamahlah. Ampunilah seluruh dosa-dosa dan pelanggaran kami semua. Ampunilah Tuhan agar tidak terhalang Engkau menjamah kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu dan kami percaya darah Yesus mengampuni, membasuh kami semua.
Kia bakarala bapa kana mana sandia karala bapa kana mana sandia. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami berdoa di hadapan Tuhan untuk seluruh rekan-rekan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Mereka yang ambil bagian dalam donatur Tuhan untuk mendonasikan harta mereka Bapa untuk mendukung pelayanan ini. Kami berdoa, berkatilah semua rekan-rekan kami ini Tuhan. Keluarga mereka berkatilah ya Bapa. Mereka yang ambil bagian dengan kesetiaan yang Kau taruhkan pada mereka, sehingga mereka setia Tuhan mensupport para leader, mensupport pelayanan ini. Kami mohon Tuhan, jamalah mereka. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kemuliaan Tuhan yang buat berhasil. Bawa mereka lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, keturunan jasmani mereka, berkati Tuhan, pelayanan mereka berkati ya Bapa. Damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah atas mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati perusahaan yang mendukung kami Tuhan. Jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Kembangkan perusahaan ini ya Bapa, kembangkan usaha ini ya Tuhan. Kembangkan sayapnya ya Bapa, perluas daerah kerjanya ya Tuhan. Penuhi lumbung-lumbungnya, perbesar lumbung-lumbungnya dan penuhi dan berlimpah-limpah Tuhan. Kami memohon agar seluruh karyawannya Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kia bakarala bakana mana shandia karala Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Iya rabayana mana shinda bakarala Bapa. Iya rala bakana mana shandia. Berdiru sayang halu, rindu aliran sungai. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita naikkan lagi dengan segenap hati kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Engkau yang menyelidiki seluruh hati kami. Kerinduan kami tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Kerinduan kami dekat dengan-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, abang, kakak, adik-adik kami, istri dan anak-anak kami. Semua mereka Tuhan dekat dengan-Mu. Semua mereka Tuhan tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami juga berdoa agar seluruh anak-anak rohani kami, semua mereka yang pernah kami layani Tuhan mendengar pemberitaan Injil, agar semuanya Tuhan dekat padamu, Kau tarik dekat padamu, Kau tarik dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa agar Tuhan menguatkan, meneguhkan Namboru, orang tua dari Bang Nelson, di dalam nama Yesus. Pemulihan, kesembuhan terjadi pada Namboru kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Roh-Mu bekerja Tuhan, menjamah orang tua kami ini Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kami percaya seluruh sakit penyakit Namboru kami sudah dibayar lunas. Dan kami perkatakan pulih dan sembuh Namboru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, melalui hamba-Mu, berbicaralah kepada kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua percaya, katakan, amin. Silahkan, saya serahkan pada Bang Nelson. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita doa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini, di minggu yang baru ini Tuhan, Engkau perkenankan kami kembali untuk melakukan karya-karya-Mu Tuhan. Lewat apa yang kami kerjakan, semua aktivitas kami kiranya menjadi kesaksian bahwa Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib, buat kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi momen penting bagi kami untuk mengingat betapa Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan renungan singkat saat teduh kami di awal minggu ini Bapa. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, supaya kami mengerti apa yang Engkau katakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu saja kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, pagi hari ini tentunya akan lebih relevan kalau saya mengambil temanya mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Terlebih khusus mungkin spesifik yang mau saya sampaikan adalah mari sama-sama kita renungkan situasi dan kondisi di saat Yesus disalibkan dan sampai tiba di jam 12 kegelapan menyelimuti seluruh bumi. Lalu kemudian di jam 3 Yesus menyerahkan nyawanya. Rekan-rekan giver semua, mungkin sebagian kita sudah pernah membaca kisah ini secara detail, tapi mungkin sebagian besar belum pernah mendengar detailnya seperti apa. Saya pribadi sangat tertarik dan selalu dibangun ketika mencari tahu lebih detail lagi tentang prosesi penyaliban Kristus. Nah, dalam kesempatan ini, karena ini adalah renungan singkat, mari sama-sama kita merenungkan situasi ketika kali pertama Yesus jam 9 mulai disesah ya. Jam 9 kita bisa lihat bagaimana situasi dan kondisi saat itu. Seperti yang sering juga saya sampaikan, dan mungkin sebagian besar kita juga memahami bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus melihat dari berbagai macam sudut ya. Pertama, kita harus mengerti secara historis sejarahnya bagaimana, mengapa Yesus sampai harus mengalami penyaliban itu ya. Kita harus juga melihat dari sisi adat istiadat, budaya, kebiasaan ada, kultur yang ada. Kita harus juga bisa melihat dari latar belakang. Kita juga harus melihat dari situasi yang mencekam saat itu bagaimana. Bahkan mungkin kita perlu juga melihat motivasi atau tindakan, perbuatan orang-orang tertentu, ya, seperti Pilatus, imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya, bahkan mungkin juga Ibu Yesus, Maria, ya, juga Yohanes, Petrus, ya, bahkan kita bisa lihat bagaimana Judas sebelumnya, ya. Ini hal-hal yang menarik ya, hal-hal yang menarik menurut saya, dan dari apa yang saya baca, yang saya pikirkan, ini secara pribadi saya dapatkan ketakjuban, ya, ketakjuban.
Bukankah kalau kita baca firman Tuhan, kita akan semakin takjub? Saya kira dengan pemaparan saya ini mungkin kita akan juga bisa merenungkan dan mendapatkan ketakjuban, sehingga kita merasa bersyukur sekali, ya bersyukur sekali atas apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Ya, nah situasinya pada saat itu, bayangkanlah dulu ya, bayangkan kita sambil merenung pelan-pelan ya. Saat disalib itu, ya orang-orang itu ratusan ribuan ya, dalam proses salib itu maksud saya. Ada ratusan ribuan orang. Dan saya kira 99,9% adalah orang-orang yang mengejek. Orang-orang yang mengejek, orang-orang yang melempari. Bahkan kita tahu ya, karena singkat ini ya, jadi saya percepat. Kita tahu bagaimana para prajurit yang melakukan tugasnya atas suruhan daripada kerajaan Romawi. Mereka meludahi. Kalau kita baca di Yesaya 50 bahkan dikatakan ada kata jenggot di sana ya. Bahkan jenggot Yesus dicabut gitu ya. Sudah ditempeleng, ditonjok, terus matanya juga sampai lebam. Kalau kita lihat film-film sebelum Passion of the Christ, itu film-filmnya memang terlalu apa ya, terlalu cantik Yesus di situ, terlalu ganteng gitu ya. Kenapa? Ya mungkin demi apa, konsumerisme atau iklan daripada film ya, sehingga lebam-lebamnya sedikit. Tapi ketika film Passion of the Christ ya, karya Mel Gibson itu hampir mendekati, walaupun belum begitu mendekati, itu pun karena memang tujuan daripada filmnya. Kenapa saya katakan begitu? Lebam-lebam dan semua muka Yesus, tubuhnya itu memang sudah digambarkan cukup baik oleh Mel Gibson di dalam Passion of the Christ. Tapi kalau kita melihat fakta firman, kalau kita misalnya ambil dari Yesaya 52 ayat 14, di sana dikatakan bahwa Yesus itu sudah tak bisa dikenali karena tak berbentuk lagi manusia. Saya agak pelan di sini. Karena saya, ya mungkin saya sebagai latar pemikir melankolis ya, bagi saya itu saya pikirkan sejenak, dan cukup mungkin lama ya saya pikirkan. Seperti apa manusia yang tak jadi manusia lagi, seperti tak manusia lagi. Apalagi di Yesaya 52 digambarkan ditempeleng, dipukul, dicabut jenggotnya. Kata cabut jenggot ini saya kebak, waduh, sampai jenggot pun dicabut gitu ya. Jadi, nah, di tengah-tengah seperti itu, lalu Yesus, ya, jam 9 sudah mulai dia disalibkan, lalu jam 12, tiba-tiba seluruh alam semesta gelap gulita. Saya percaya, ya, 3 jam, dari jam 9, jam 12, orang yang mengejek-ngejek pun, mengolok-olok, udah capek pasti kan. 3 jam loh, 3 jam mengejek-ngejek terus-terusan. Mengejek-ngejek. Bukan hanya prajurit, tapi orang-orang di sekitar itu. Pasti juga capek. Seandainya pun itu saat itu terang matahari masih ada. Tapi tiba-tiba, ini jadi perenungan lagi. Tiba-tiba di jam 12, yang seharusnya terik matahari, ya, yang seharusnya terang bersinar di atas kepala kita, tapi saat itu pula terjadi kegelapan yang sangat amat gelap. Nah, bagaimana dengan ratusan ribuan orang tadi? Sedangkan matahari bersinar terang aja, saya kira mereka pun udah capek untuk mengejek-ngejek, mengolok-olok. 3 jam loh, capek. Apalagi tiba-tiba gelap. Maka mereka pasti turun pulang tak kemana, karena udah capek, letih. Orang yang tak mengalami penderitaan aja letih. Sekarang saya cerita tentang Yesus. Bagaimana Yesus secara pribadi? Yang darahnya tercurah terus, mengalir dari semua bagian tubuh. Ingat tadi, dia sudah tidak berbentuk seperti manusia sehingga tidak bisa dikenali. Dari telinga, dari hidung, dari mata, dari semua cabik-cabik yang ada di tubuhnya, disematkan lagi mahkota duri. Medis mengatakan, ya, dokter
darah manusia itu 5 liter ya, darah dewasa ya, darah dewasa itu 5 liter. Ini mungkin pernah juga saya baca juga, mungkin teman-teman juga pernah baca ya. Jadi bayangkan kalau 5 liter menurut penelitian kedokteran itu nggak sampai itu 1 jam, sudah pasti dying dan dead gitu ya, pingsan dan mati. Karena semua keluar 5 liter itu keluar semua dari tubuh Yesus. Saya ya tadi terima kasih ya, kita terus doakan mama saya ya. Nah, mama saya itu persoalannya memang sudah berulang masuk rumah sakit ya, tapi persoalannya memang persoalan karena kalau yang terakhir ini karena lemas sekali tubuhnya. Setelah dicek rupanya memiliki elektrolit tubuh atau garam tubuh ya, garam tubuhnya elektrolitnya itu natrium dan kloridanya rendah sekali. Jadi setelah ada hasil lab itu, mama saya itu 10,4 10,8 gitu ya. Kalau 10 kata dokter sudah ya gimana ya? Ya minimal pingsan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena di bawah 10 sudah dead, gitulah. Itu karena kekurangan air. Jadi maka maka disarankanlah minum air kelapa, disarankanlah saya kasih air kelapa, ada infus terus ya. Terus akhirnya pasti naik karena hari ini harus dicek lab lagi untuk memastikan sudah bisa pulang apa tidak. Kalau hal lain dia keluhkan nggak bisa jalan, nggak bisa apa, ya itu hal lain ya. Dokter juga bilang itu hal lain. Itu artritis, itu masalah juga pengapuran ya. Itu masalah umur ya, itu juga ya. Tapi kalau persoalannya masuk rumah sakit soal garam tubuhnya, natrium kloridanya memang itu parah sekali waktu itu. Kalau tidak cepat dibawa ya sudah berbeda hasilnya. Itulah ya. Tapi normalnya itu harus 136, maaf tadi 110,8 ya. Normalnya kita 136 sampai 145. Nah, kembali ke tadi Yesus. Yesus makanya bilang aku haus gitu ya, kata Yesus ya. Dia kekurangan cairan tubuh, darahnya juga tercurah, dan selama dari jam 9 sampai jam 12 dia masih mampu. Itu satu ketakjuban, itu luar biasa bagi saya ya. Kalau bagi orang-orang mungkin berkomentar gini, ya dia kan Tuhan. Ini yang berbeda. Kegagalan banyak orang adalah tidak menyadari bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya adalah Allah. Ketika dia menjalani jalan penyaliban itu, dia sebagai manusia biasa. Ya, dia sebagai manusia biasa. Jadi secara manusia biasa, maka darah 5 liter itu akan habis, haus. Kalau soal cercaan, semua perkataan-perkataan yang menyakitkan, itu sudah didengar Yesus dari kali pertama. Nah, lalu apa yang mau kita tarik dari pelajaran ini? Kita bisa melihat bagaimana situasi itu. Berapa sering kita mungkin diajak orang. Ya, cepat atau lambat, kita mengalami pertumbuhan rohani yang menuju kedewasaan pun, cepat atau lambat kita akan belajar seperti Yesus. Ya, cepat atau lambat. Momen itu di penyaliban adalah momen di mana setan, ya, di mana iblis menyatakan semua hal-hal yang buruk tentang Kristus, ya, semua mengekspresikan kejahatannya. Lihat dari pihak setan, dari pihak orang-orang bagaimana, prajurit bagaimana, mereka melontarkan perkataan-perkataan yang sangat amat menyakitkan itu. Artinya peristiwa penyaliban, peristiwa Yesus sedang sendiri, itu adalah peristiwa yang betul-betul dia memang mengalami kesendirian. Sampai akhir nanti ada perkataan, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus pernah mengalami kesendirian tanpa ada orang di pihak dia, tanpa ada satu oknum pun di pihak dia.
bahkan Allah Bapa sendiri, ya, bahkan sekali lagi, ini untuk penegasan kita bisa bayangkan situasi itu. Bagi yang suka merenungkan, ini kamu akan dapatkan satu hal yang menguatkan di sini. Bahkan Bapa sendiri, ya, tanda kutip, meninggalkan kemanusiaan Yesus. Kalau soal orang-orang ngejek iblis apa segala macam, bahkan Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Kenapa Yesus nggak bilang gini ya? Judas, Judas, mengapa engkau menjual aku? Atau Petrus, Petrus, mengapa engkau menyangkal aku 3 kali? Atau apalagi, Pilatus, Pilatus, mengapa engkau menyetujui untuk menghukum aku? Atau katakan lagi ke murid-muridnya, murid-muridku, mengapa engkau pergi meninggalkan aku? Apalagi boleh tambah di situ. Murid-murid, Pilatus, Petrus, Judas, gak ada dipersalahkan Tuhan Yesus. Gak ada dipersalahkan. Dalam situasi yang sepi mencekam, terjadi kesunyian di seluruh bumi, ya, itu gelap gulita. Saya nggak tahu, harus ada penemuan mungkin ini, ya, karena menyelimuti. Apakah hanya ada di Yerusalem saja? Apakah seluruh bumi sedang gelap seperti peristiwa Yosua, ya, yang menghentikan perputaran bumi mengelilingi matahari, ya. Tapi satu yang penting adalah, oh ya, saya pikir gini, ada juga yang mengatakan itu kan awan gelap apa segala macam, waktu itu gerhana, ada inilah Christian Science atau orang-orang mengatakan tertentu. What? Nah, itu pun bisa terbantahkan. Kenapa? Jam 12 terik matahari. Sulit untuk melihat ada awan tebal. Matahari loh, gelap. Atau ada yang mengatakan itu gerhana. Bagaimana mungkin gerhana? Ingat, hari Paskah orang Yahudi terjadi pada saat bulan purnama. Pada saat bulan purnama. Itu secara ilmiah begitu. Jadi tidak, itu betul-betul bertentangan. Hukum alam semesta bertentangan. Ya, bertentangan sekali. Fakta-fakta sudah saya sampaikan dari tadi buat kita untuk pelajari. Luar biasa menakjubkan situasi dan kondisi itu. Yesus sendirian tanpa pertolongan siapapun. Dia yang memberi hidup, kehilangan hidup. Bisa bayangkan, seorang yang memberi hidup tapi kehilangan hidup. Artinya apa? Dia mati. Seorang yang memiliki terang yang ajaib mengalami kegelapan. Sangat kontradiksi, ya, sangat sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Itu hal-hal yang aneh menurut saya. Dan pasti menurut siapapun itu aneh. Nah, dari semua masih ini karena waktu singkat, ya. Dari detail-detail beberapa tadi kita lihat, ya, sampai akhirnya di jam 3, ya, berarti 6 jam, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, ya, akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya. Bagaimana mungkin gerhana matahari terjadi 3 jam, mana pernah. Karena gelap gulita itu 3 jam loh. Jam 12 siang sampai jam 3 sore itu gelap gulita. Gelap gulita semua. Makanya orang udah pulang semua. Aduh. Tapi terakhir ini, karena kebetulan saya kemarin baca juga tentang Santo Longinus namanya, ya. Longinus ini adalah pemimpin saat itu, kepala pasukan yang harus memastikan bahwa semua yang dieksekusi betul-betul sudah mati. Dan Longinuslah, kepala prajurit inilah yang harus memastikan bahwa Yesus mati. Dan dia mengambil tombak itu, dari apa yang saya baca itu, ya, dia mengambil tombak daripada anak buahnya, dan tangannya sendiri yang menombak lambung Yesus untuk memastikan bahwa Yesus sudah mati jam 3 itu. Dan benar, ketika dihujamkan tombak itu ke lambung Yesus, saat itu memang
Yesus dipastikan mati. Dua bagian terakhir ini yang mau saya sampaikan, karena kita tahu pesan Kristus adalah kasih. Yang pertama, di kesunyian yang sangat amat sunyi. Saya ulangi lagi, kesunyian yang amat sunyi, sendirian. 3 jam kegelapan, ya 3 jam kegelapan menyelimuti bumi di sekitar itu saat itu. Semua orang melontarkan hujatan, makian, semua prajurit berusaha mencerca Yesus, mencabut jenggotnya, memukuli, menginjak-injak, menempeleng, bahkan akhirnya kepala pasukan menghujamkan itu. Ada satu hal yang menarik. Satu pribadi yang namanya seorang yang disalibkan, ya, seorang disalibkan. Dia sebelum juga menyerahkan nyawanya, dia katakan, Yesus, ingatlah aku. Ya, di tengah-tengah semua hal itu, saudara, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Langsung Yesus bilang, sekarang juga, hari ini juga engkau sudah bersama-sama. Yesus sangat merindukan pertobatan kita. Yesus sangat merindukan pertobatan manusia. Yesus sangat merindukan seseorang yang datang percaya kepada dia, bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Itu satu pribadi, yaitu orang yang di sebelah Yesus itu. Ya, di tengah-tengah yang sangat amat sunyi, ada satu yang menyenangkan hati Yesus ketika seseorang bertobat. Yang kedua adalah bagian akhir ini adalah Longinus sendiri. Setelah gelap sekali, dia menuntaskan pekerjaan dia dan dia mau pulang juga, lalu dihujamkan tombak itu. Tapi kemudian kisah berlanjut. Setelah Yesus, ini kisah Yesus sudah, anggaplah kita udah tahu yang akhirnya mati, dikuburkan. Tapi ternyata ada kisah yang baru saya tahu juga lewat apa yang diviralkan kemarin teman di grup. Ternyata Longinus setelah peristiwa itu dia mengalami pertobatan. Pertobatan itu dimulai dengan ketika darah itu muncrat lalu mengenai mata daripada Longinus. Saat itu mata Longinus yang sebelumnya itu sebenarnya kabur, kurang baik melihat, ketika dimuncratkan darah itu kena ke matanya, dan seketika itu mata Longinus, kepala pasukan itu, pemimpin eksekutor itu, mengalami mujizat, kesembuhan pada matanya. Matanya bisa terang kembali melihat. Kalau di Alkitab dikatakan dia ketakutan dan dikatakan benarlah ini, ya, benarlah ini. Ya, istilahnya ini benar-benar anak Allah, ini ajaib ini. Itu yang mendorong dia bertobat. Lalu kemudian setelah eksekusi itu tak lama kemudian dia mengundurkan diri, lalu dia mengambil jalan salib juga, dalam arti menderita bersama Kristus. Dia jadi tidak dari kepala pasukan. Kalau istilah sekarang, dia tidak jadi pejabat lagi, tidak menjadi panglima lagi, panglima ABRI lagi, tidak. Dia mengundurkan diri menjadi orang biasa. Dia melihat keberhargaan untuk melayani Kristus. Ini momen penting, teman-teman. Kita harus dapatkan momen-momen seperti ini. Betapa Yesus sangat mengasihi kita. Betapa ada kuasa, ya, ada kuasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur Tuhan pakai. Gak sembarangan, saudara. Semua kita yang melayani Tuhan, gak sembarangan Tuhan memilih kita. Kita bukan ada apa-apa, bukan hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya pita suara yang baik. Bukan. Berhenti atas apa yang ada pada kita. Karena aku ini, karena aku begini, karena aku pintar, karena aku cerdas, karena aku punya prestasi, karena aku punya ini, punya itu. Bukan. Saya semakin menyadari, kalau bukan karena anugerah Tuhan diberikan kepada kita, sampai kita diberi kelayakan untuk mengerti Dia, untuk memahami Dia, untuk menikmati hubungan dengan Dia, itu anugerah yang luar biasa.
Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita. Longinus mengalami itu, orang di sebelah Yesus mengalami itu hanya dalam beberapa detik. Sehingga dia mengambil keputusan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Ada satu keyakinan yang mantap pada dia bahwa Yesus ini betul-betul dia akan datang sebagai raja. Kalimat kisah tentang orang yang di samping Yesus itu sedikit sekali, hanya begitu aja, hanya begitu. Tapi dalam sekali maknanya itu. Wajar kita disalib karena kita memang jahat. Tapi Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalau saudara yang disalibkan itu, yang mengatakan itu, bagaimana sukacita? Betapa bahagianya hidup seperti itu. Langsung dia mati. Nah, mati dalam sukacita yang besar sekali. Yesus loh yang bicara itu. Allah yang bicara itu. Yang punya hak. Raja surga itu mengatakan loh. Sekarang juga. Kalau dikatakan. Sekarang juga Nelson. Engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Aduh, sukacita sekali ya. Longinus akhirnya berjalan-jalan kemana, menginjili. Dia meniru Yesus, dia melayani, dia sebagaimana Yesus melayani. Saya kira walaupun tidak dikisahkan di situ, dia pasti mencari tahu. Ya enggak? Pasti mencari tahu dong, ya kan? Cari tahu bagaimana. Dia hanya melihat aja, hanya melihat, betul-betul mataku dapat ini, betul-betul gelap sekali. Ini nggak bisa lagi nalarku ini, nggak bisa lagi nalarku menjelaskan ini. Benar-benarlah dia. Puncaknya adalah langsung gelap gulita, goncang bumi, gempa saat itu. Nalar nggak sanggup lagi. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin gerhana matahari 3 jam? Tak mungkin. Beberapa menitnya gerhana matahari. Gempa lagi. Nggak mampu otak lagi. Nggak mampu pikiran lagi si Longinus. Akhirnya diambilnya keputusan saat itu. Resign, tinggalkan pekerjaan, melayani Yesus. Dan singkatnya apa yang saya katakan ya, dari apa yang saya baca itu, dia melayani Yesus dan dia mengalami deraan-aniaya dan dia mati martir. Tahu apa? Lidahnya dicabut, lidahnya dipotong. Orang yang dulu menghujam tombak kepada lambung Yesus. Orang yang termasuk tertawa mengejek-ngejek dan tertawa melihat anak buahnya mengejek-ngejek Yesus, mencabuti jenggotnya, menonjok segala macam. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan dia berkeliling sampai akhirnya mengalami deraan-aniaya. Lidahnya dicabut. Dan akhirnya dia mati martir di Kapadokia, di negara Turki saat ini. Ya, negara Turki saat ini. Dia mati di sana. Saya kira ini luar biasa ya, luar biasa. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita semua? Kita bersyukur kita diberi anugerah, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Dia datang, dia tetapkan kita sebagai alat di tangannya. Mari kita kerjakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Kita mengerjakannya dengan iman, percaya kepada Tuhan. Mungkin kita tidak sampai harus lidahnya dicabut seperti Longinus, ya. Mungkin tidak sampai kita harus digoreng atau direbus atau ditombak atau bagaimana ditarik dengan kuda. Mungkin tidak sampai seperti itu karena zaman kita adalah zaman hak asasi manusia gitu ya. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami ya kita nikmati saja ya, kita nikmati saja. Apalagi kalau penderitaannya cuma dari teman satu chapter ya kan, teman satu kos di kampus kan, teman satu kantor ya kan, gitu ya. Ya kalau cuma begitu ya kita nikmati aja. Oke, demikian renungan kita hari ini. Kiranya
berkat Tuhan menyertai kita di sepanjang minggu ini. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bang Nelson. Rekan-rekan, saya akan ambil foto. Silakan dibuka kameranya. Semuanya sudah? Saya tunggu. Ya. Sembari teman-teman membuka kameranya, ya, sebelum deklarasi sedikit dulu pengumuman ya. Silakan dibuka kameranya ya, sedikit pengumuman bahwa setiap hari Sabtu ya rekan-rekan sampaikan kepada teman-temannya, jadikan ini tempat untuk penjangkauan. Ya, kita ada ibadah Pak Nelson Panjaitan yang akan menyampaikan sharing untuk Sabtu ini. Baru saat teduh seperti sekarang dan mesbah petang akan terus kita lakukan setiap hari. Ini menjadi wadah kita juga untuk mengajak orang-orang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Retreat, saya ingatkan juga, saya dorong untuk semua ambil bagian, sudah mulai menginformasikannya, men-sharekan ini semua. Kita buat pengumumannya sampai 2 bulan. Kita berharap ketika diumumkan 2 bulan kita gumulkan secara pribadi, kita doakan setiap kita mendapatkan api yang baru, ya, api yang menyala-nyala, semangat untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Oke, nama Tuhan. Sekarang saya ambil fotonya, silakan. Sudah? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sekarang kita deklarasi. Buka mic-nya rekan-rekan. Silakan kita deklarasi. Oke, ini adalah doa kita ya. Tidak sekedar deklarasi, tapi ini doa kita, pernyataan iman kita bahwa kita akan mengerjakan ini di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Visi Giving Ministry menjadi tempat persemaian bagi anak-anak potensi untuk menggali dan mengembangkan potensi secara profesional dan apostolik, dan siap agar berbuah dan siap memberkati Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia dan bangsa-bangsa. Misi Giving Ministry. 1. Membentuk komunitas yang berkarakter Kristus, kembang secara apostolik dan profesional. 2. Hadir sebagai solusi bagi orang-orang yang tidak diperhatikan, kaum miskin, Bapa, Tuhan, dan lain-lain. 3. Membentuk dan menumbuhkan semangat kewirausahaan. 4. Secara reguler event-event kerohanian, penjangkauan anak-anak, pemuda, kaum profesional, bahkan berbagai pelayanan kerohanian lainnya. Bahkan berbagai pelayanan kerohanian lainnya. 1. Selalu menjadi bagian dari solusi. 2. Selalu mempunyai program. 3. Mari saya bantu. 4. Selalu melihat solusi setiap masalah. 5. Selalu berbicara sulit. 6. Selalu mempunyai ide dalam setiap pembicaraan. 7. Selalu arah atau target. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Bang Nelson untuk memimpin kita dalam doa berkat. Iya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, di awal minggu ini Tuhan, minggu yang baru ini Bapa. Terlebih Tuhan, kami baru saja merayakan hari Paskah, hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya agung-Mu, sehingga setiap kami mengalami kemenangan. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat peristiwa penyaliban-Mu, kami melihat bagaimana hati-Mu atas kami, atas seluruh manusia. Kami bersyukur Bapa,
memiliki Allah seperti Engkau yang begitu amat sangat mengasihi kami. Engkau merindukan pertobatan pada setiap manusia, Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami adalah sebagian dari orang-orang yang mengalami pertobatan itu. Engkau yang datang pada kami, dan Engkau melayakkan setiap kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami tahu itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami tahu persis Bapa, bahwa seluruh kitab suci, Alkitab mengkisahkan bagaimana orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa selalu mengalami masa-masa penyiksaan, dera aniaya, mengalami masa-masa yang penuh dengan kesunyian, tanpa pertolongan, tanpa teman, benar-benar dalam kesendirian. Biarlah kisah ini mengingatkan setiap kami betapa kami harus betul-betul mengikatkan diri kami kepada Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami jauh lebih dalam lagi bahwa kami tidak pernah sendiri. Tuhan Bapa Immanuel, Engkau menyertai kami. Dan kami tahu Engkau juga menyertai setiap perjalanan pelayanan kami. Setiap fase apapun yang kami lalui, ujian yang kami lalui, kami tahu Tuhan sedang membentuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kisah penyaliban-Mu yang baru saja kami sampaikan sedikit secara detail. Biarlah ini mengingatkan kami akan rasa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Anugerah yang besar yang Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah kami juga menyaksikan ini dalam kehidupan kami. Rasa syukur kami kepada-Mu di dalam mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan, perlindungan dan pemagaran Tuhan dalam kehidupan kami di minggu yang lalu. Kami rindu di sepanjang minggu ini, kami merasakan kembali perlindungan dan pemagaran Tuhan. Dan kami juga menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Dan biarlah Engkau terus mengajar setiap kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Engkau layakkan kami untuk menjadi orang-orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Pelajaran yang penting bagi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang jauh lebih penting daripada kami bersyukur dalam menikmati kasih Tuhan. Kami akan meninggalkan semua pertentangan-pertentangan batin, keberatan-keberatan batin, pencarian-pencarian manusia. Semuanya Tuhan. Kami mau belajar untuk meninggalkannya. Bawalah kami ke dalam satu kondisi Tuhan, kondisi yang benar-benar sungguh-sungguh menjadikan Engkau satu-satunya harta kami. Harta yang paling besar, paling berharga, paling mulia. Sebagaimana hamba-Mu berdoa setiap hari ya Tuhan, demikianlah kiranya para givers juga berdoa ya Tuhan. Memohon kepada Tuhan, kepada Engkau Roh Kudus, kepada Engkau Bapa,
Bawa kami ke dalam satu pengertian yang semakin dalam dan semakin kuat ya Tuhan. Untuk bisa benar-benar secara rema kuat bahwa Engkau yang paling berharga. Engkau yang paling mahal. Engkau yang paling penting. Ya Tuhan, itu permohonan kami. Tuhan, ini kami. Bawa kami ke dalam pengertian itu Tuhan. Bawa Tuhan dengan berbagai macam cara yang Kau miliki. Kerinduan kami hanya satu. Bersyukur, menikmati betapa Engkau satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kami ini. Itulah doa kami semua ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bergairah dalam panggilan kami. Kami bisa tersenyum, kami bisa bersuka cita, kami punya alasan, selalu punya alasan untuk bersuka cita, untuk bersemangat dalam melayani Tuhan. Haleluya. Itulah permohonan kami Tuhan. Pakai akal budi kami, pikiran kami, semua yang bersumber dari otak kami, cara kerjanya, sistematika berpikirnya, semua Tuhan, pakailah semua Tuhan untuk satu hal, menjadikan Engkau yang paling berharga dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, biarlah tahun demi tahun yang akan berjalan, kami menikmati bagaimana indahnya mengerti dan memahami bahwa Engkau yang paling berharga dalam kehidupan kami. Kami percaya itulah yang dimiliki semua para martir. Itu yang dimiliki semua orang-orang yang mati dalam Kristus ketika melayani. Ada sukacita yang besar. Ada sukacita yang amat besar. Karena melihat kemuliaan. Seperti Stefanus melihat kemuliaan. Sekalipun dia dilempari dengan batu dan mati. Biarlah rahasia ini Tuhan semakin Engkau buka lebar bagi kami. Sehingga setiap kami senantiasa bergairah dalam mengiring Tuhan. Dalam melayani Tuhan. Semua doa-doa kami Tuhan, syafaat kami menjadi kecil rasanya Tuhan. Ketika kami memiliki pengetahuan ini. Karena kami tahu Tuhan tidak mungkin meninggalkan kami. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti mengangkat kami. Tuhan pasti mempercayakan sesuatu yang lebih besar pada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini doaku bagi para giver semua Tuhan. Bawa kami ke dalam pengertian ini. Terus menerus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam namamu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Nelson, terima kasih untuk rekan-rekan semua dan rekan-rekan yang ada di YouTube. Terima kasih juga. Kita akan ketemu besok pagi ya untuk memuji menyembah Tuhan. Sore nanti ada mesbah petang. Silakan kalau ada waktunya ikut ya, sangat diharapkan ikut bersama-sama. God bless you all. God bless. Jangan lupa bahagia, selamat berbahagia. Terima kasih Pak Nelson untuk firman-Nya. Sama-sama. Sukacita.